Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suwondo selaku fasilitator, yang saya hormati Bapak Dubi Santoso Stiono selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik supervisi akademik pada tahap pra-observasi. Nah, bersama saya hari ini ada Bu Ika Agustina. Beliau adalah guru kelas 6 di SD Negeri 4 Mamsa. Kita mulai untuk sesi pra-observasi kali ini. Assalamualaikum Bu Tina, selamat pagi. Ya, Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya ini Bu. Sedang sibuk apa enggak ini Bu? Enggak, kelas 6 kebetulan hari ini sedang olahraga. Oh, sedang olahraga. Ya Bu Tina, seperti yang kemarin saya sampaikan ke jenengan bahwa nanti akan mengadakan supervisi akademik atau observasi di kelasnya Bu Tina. Nah, makanya sekarang kita berbincang-bincang santai aja ya sih Bu untuk mengecek kesiapan Bu Tina gitu Bu. Nah, ini ganggu apa enggak Bu? Nanti kalau saya observasi enggak Bu? Iya, mudah-mudahan enggak grogi ya Bu. Iya, itu Bu Tina. Nah, sebelumnya saya ingin tahu ini Bu, untuk materi Bu Tina sendiri nantinya. Nanti materinya akan mengambil tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban gitu ya Bu. Berarti untuk mupel PKN. Oh, iya, baik. Terus untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sendiri? Ya, tujuan pembelajarannya yang pertama itu supaya anak dapat memberikan contoh tentang hak dan kewajiban. Terus yang kedua dapat memberikan arti hak dan kewajiban dari contoh tersebut yang disebutkan oleh anak. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menerapkan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bu Tina, berarti tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Tina dari obrolan kita hari ini seperti apa Bu tujuannya? Tujuan untuk meningkatkan hasil belajar. Oh iya, baik Bu, untuk meningkatkan hasil belajar anak, terutama untuk mata pelajaran yang akan diajarkan untuk besok, yaitu tentang topik hak dan kewajiban. Baik Bu. Nah, untuk selama ini ketika melakukan pembelajaran, apakah Bu Tina pernah mengalami sebuah kesulitan? Kesulitannya anak itu masih ada beberapa anak yang masih bingung itu membedakan antara hak dan kewajiban, terutama itu hak dan kewajiban untuk di masyarakat. Berarti ada beberapa anak yang masih kesulitan mengerti membedakan antara hak dan kewajiban. Iya, berarti sama sekali tidak tahu atau bisa menyebutkan sedikit atau bagaimana? Iya, bisa menyebutkan tapi satu contohnya seperti itu, tidak bisa menyebutkan lebih dari itu. Oh gitu ya, berarti selama ini apakah Bu Tina pernah menerapkan strategi atau metode tertentu atau mungkin media yang kira-kira bisa mengatasi kesulitan Bu Tina dalam mengatasi hal permasalahan tadi Bu? Iya, nanti saya akan menerapkan itu metode PBL. Nah, selama ini kan saya itu menerapkannya cuma selama seperti itu. Nah, nanti ini saya akan menggunakan media pembelajaran yang menarik, contohnya menggunakan video seperti itu. Baik Bu, berarti rencana Bu Tina nanti akan menerapkan metode PBL, problem based learning berbasis masalah, kemudian untuk media nanti medianya lebih menarik lagi agar siswa bisa membedakan hak dan kewajiban, kemudian satunya lagi tadi akan menggunakan PPT media juga. Oke, baik Bu Tina, luar biasa strategi yang sudah disiapkan. Kira-kira semua itu sudah dimasukkan dalam rencana pembelajaran yang besok akan kita terapkan? Iya, sudah Bu. Ini masih dalam proses nih. Nanti juga ada LKPD seperti itu, evaluasi ini sedang dipersiapkan. Oh begitu, ya luar biasa sedang dipersiapkan. Kira-kira untuk melengkapi persiapannya ini mau dimulai kapan Bu untuk menyelesaikannya? Ini nanti. Oh setelah ini mungkin. Lah untuk
kira-kira membutuhkan bantuan apa tidak kalau Iya, menyiapkan? bukan. Oh iya. Baik, insya Allah nanti akan dibantu mungkin oleh teman-teman yang bukan untuk observasi besok kira-kira terkait dengan tadi kan untuk materinya, untuk pembelajarannya yang mau ditingkatkan itu adalah terutama pada metode yang saya tangkap ya, kemudian menggunakan media yang lebih menarik. Terus untuk terkait dengan kompetensi guru ini Bu, kalau kita kan ada kompetensi pedagogik, tadi kita baru menyentuh pedagogik ya, pedagogik profesional, kepribadian dan juga sosial. Nah, kira-kira untuk area pengembangan dari kompetensi yang ingin ditekankan oleh Bu Tina sendiri, apakah mau ke pedagogiknya atau profesional terkait dengan materi hak dan kewajibannya atau kedua-duanya? Ini kedua-duanya Bu. Oh iya. Berarti untuk pedagogik dan juga untuk profesional. Ya Bu, mudah-mudahan besok sama-sama pada pembelajaran itu nanti saya observasi, kita bersama-sama menelaah ya Bu untuk proses pembelajarannya seperti itu. Nah, berarti ini mau menyiapkan dulu untuk Persiapan besok. iya, persiapan besok ada LKPD, LKPD dan juga materinya gitu ya Bu. Kalau untuk metodenya ya, metodenya yang untuk PPL ini sebelumnya Bu Tina sudah pernah menerapkan untuk pembelajaran yang lainnya? Belum Bu. Oh belum, Iya. berarti ini perdana Insya Allah, ya, ya. perdana mau diterapkan di pembelajaran PKN-nya. Mudah-mudahan dengan persiapan yang matang nanti dibantu teman-teman, besok observasi kita akan memperoleh hasil yang baik. Terus untuk tujuan dari pengembangan diri yang tadi Bu Tina sebutkan bisa tercapai ya Bu. Intinya tadi berarti area pengembangannya fokus pada Hasil belajar. iya, pada hasil belajar dan juga kompetensi pedagogik dan profesional. Ya, baik Bu Tina, terima kasih waktunya. Untuk pembelajarannya mau kapan ini Bu Tina? Besok mungkin. Besok boleh ya, besok PKN. Ya, terima kasih waktunya Bu Tina. Demikian tadi untuk sesi coaching pada tahapan pra observasi. Insya Allah untuk pembelajaran atau pelaksanaan observasi akan dilaksanakan besok. Demikian, terima kasih Bu Tina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suwono Eskom selaku fasilitator, yang saya hormati Bapak Dwi Santoso Setiono selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik berbasis pendekatan coaching bersama beliau Ita Agustina Ristanti. Dia adalah guru kelas 6 di SD Negeri 4 Pengalisan. Berikut adalah sesi untuk observasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Ya, guru minta salah satu siswa untuk menyiapkan doa. Ya, Mas Atif, pimpin teman-temannya berdoa ya. Siap-siap pada guru hormat, siap. Berdoa mulai. Indonesia, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Semuanya diminta berdiri.
mendapat kasih sayang guru, mendapat pembelajaran, menggunakan fasilitas sekolah. Kewajiban siswa di sekolah: menghormati guru, mendengarkan guru saat sedang menjelaskan, menjaga nama baik sekolah. Hak sebagai warga masyarakat: mendapatkan perlindungan, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan akses pelayanan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Suwondo Song selaku fasilitator, yang saya hormati Bapak Dwi Santoso Stiono selaku pengajar praktik. Pada siang hari ini saya akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Setelah kemarin melakukan tahap pra observasi pembelajaran, hari ini bersama saya sudah ada Ibu Ita Agustina Risanti. Beliau adalah guru kelas 6 yang kemarin sudah melakukan observasi. Butina sehat? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf mengganggu waktunya kembali ya Butina. Bagaimana perasaannya Bu kemarin ketika sudah melakukan pembelajaran? Iya, sudah bergabung. Iya Bu. Dari hari ini tapi Butina nggak sibuk ya? Dari percakapan hari ini kira-kira apa nih Bu Tina yang ingin kita bicarakan dengan tujuannya? Di sini saya ingin mendapatkan umpan balik setelah kegiatan pembelajaran yang kemarin saya lakukan. Selain itu, dari percakapan ini saya juga ingin mendapatkan gambaran yang mengenai rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan selanjutnya. Berarti ingin setelah berefleksi ingin mendapatkan umpan balik pengembangan dirinya seperti apa ya Butina. Kemudian untuk materi pelajarannya kemarin Tentang hak dan kewajiban. untuk tujuan pembelajarannya apakah menurut Butina sudah tercapai untuk tujuan pembelajarannya? Ya, alhamdulillah untuk tujuan pembelajarannya sudah tercapai. Alhamdulillah. Terus perasaannya Butina ketika melaksanakan mengajar dengan perencanaan kemarin? Iya, perasaannya saya senang karena dapat merealisasikan pembelajaran yang sudah saya susun. Selain itu, saya juga dapat mengimplementasikan model pembelajaran yang saya gunakan, yaitu model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Selain itu, dengan adanya observasi itu, saya juga mendapatkan umpan balik dari yang saya lakukan. Nanti apalagi untuk yang PPL pertama kali diaplikasikan mungkin jelas ya. Terus dari pembelajaran kemarin sudah berhasil untuk pembelajaran? Iya, sebagian sudah berhasil, tapi masih ada yang belum. Sebagian berhasil, ada yang belum. Kalau untuk tujuan, apakah bisa dikatakan sudah berhasil? Tujuannya iya. Indikator keberhasilannya? Indikator keberhasilannya ini di tingkat keaktifan siswa dalam proses pembelajaran itu sudah bagus. Terus dalam mengerjakan tugas kelompok juga sudah bagus. Yang terakhir ini itu mengerjakan soal evaluasi pada akhir pembelajaran ini kan dikerjakan secara individu. Ini sudah tuntas mencapai 95%. Alhamdulillah sudah 90%, tapi tujuannya sudah bisa dikatakan tercapai ya Bu. Nah terus dari tujuan tercapai kira-kira adakah bagian lain yang mungkin masih belum tercapai atau ingin diperbaiki? Ini dalam penggunaan media Bu. Di sini kan saya menggunakan media video. Ini yang saya ambil dari YouTube. Asumsi saya, anak-anak pada saat saya menampilkan video itu anak-anak antusias, dapat memahami materi dengan baik. Tapi kenyataannya di sini anak-anak itu terlihat biasa saja. Dan pada saat saya menanyakan yang kaitannya dengan video, anak-anak itu enggan menjawab. Kira-kira kenapa itu Butina? Ketika anak-anak melihat video kok malah responnya tidak sesuai yang Butina harapkan? Iya, mungkin karena di sini saya tidak memunculkan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Jadi anak-anak itu asal menonton seperti itu, tidak fokus pada ini sih bagian-bagian mana yang harus dipahami seperti itu. Berarti karena pertama tidak disiapkan dulu dengan pertanyaan pemantik ya Bu, akhirnya anak seperti
tahu tujuannya nonton itu harus fokus di bagian mana. Jadi asal menonton saja. Berarti untuk kedepannya ini dengan adanya umpan balik tadi setelah kita praktik, kira-kira kalau kemarin kompetensi yang ingin dikembangkan itu kompetensi Pedagogi dan profesional. ya pedagogi dan profesional. Kira-kira rencana pengembangan dirinya dengan cara apa? Iya. Rencananya saya di sini dengan mengikuti KBG. Selain itu juga bisa dengan mengikuti seminar, diklat luring maupun diklat Dari kalau untuk luring di sini juga ada. Kalau untuk darinya kira-kira yang mau diikuti itu yang mudah melalui itu kan. PMM ya melalui PMM. Iya begini. Terima kasih untuk hari ini. Kira-kira tujuan percakapan kita. Oh sebelumnya kira-kira ini Bu, ketika kita punya rencana, kadang-kadang di tengah jalan kan yang namanya orang up and down ya Bu. Sekarang semangat, besok kadang-kadang itu menurun semangatnya. Kira-kira siapa ini Bu yang mau membantu Bu Tina? Kebetulan di sini saya juga suami guru SD, beliau juga mengajar kelas 6. Mungkin saya akan meminta bantuan beliau untuk mengingatkan. Selain itu teman sejawat, kepala sekolah juga beliau itu sangat peduli dengan pengembangan diri saya yang saya lakukan. Mungkin selain itu saya juga dapat membuat tim schedule untuk rencana pengembangan diri. Bagus sekali Bu Tina. Berarti dari semua sisi yang di rumah, di sekolah, catatan juga ini sangat membantu luar biasa Bu Tina. Nah kira-kira untuk mau rencana pelaksanaan diklatnya ini mau kapan? Dilakukan secepatnya Bu. Mungkin untuk KKG ini bisa dilakukan hari Sabtu setiap bulannya, ini akhir minggu ya. Terus kalau diklat luring, kalau waktu dekat ini ada, mungkin saya akan segera mendaftar seperti itu. Diklat